boleh nggak uang hasil judi itu diterima atau dipersepuluhkan atau dikasih persembahan ucapan syukurnya untuk pembangunan gereja. Yang kalah yang bayar lapangan, yang kalah yang bayar bola. Api pantai Kosta menyala bersama Holy Halo semuanya Holy Lovers, dimanapun berada, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan kami di acara Boltik, boleh atau tidak. Nah, hari ini kita akan membahas satu topik yang lagi hangat-hangatnya, yaitu tentang judi. Bagaimanakah pemahaman judi menurut pandangan Kristen? Nah, hari ini kita sudah ada bersama-sama dengan seorang narasumber kita. Dia adalah seorang gembala, seorang hamba Tuhan, dan seorang pengajar dosen juga. Nanti kita akan banyak berbagi mengenai judi ini. Beliau adalah Pak Joy Sopater Wasiono. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Iya, kali ini memang sedikit berbeda, Pak, ya, karena kita lagi ada di masa PPKM. Jadi kita akan adakan tidak langsung ke studio. Hari ini kita adakan via Zoom. Oke, Pak, hari ini kita akan bahas mengenai judi nih, Pak. Ini kan menjadi satu polemik di bangsa kita yang sepertinya tidak selesai-selesai. Ya. Nah, gimana kira-kira, Pak, menurut Bapak, judi ini sebenarnya dilarang atau bagaimana? Kalau misalnya dilarang, di mana kira-kira ayat pendukungnya, Pak? Oke, baik. Kita perlu mengerti bahwa tidak semua jenis kasus itu dibahas dalam Alkitab. Alkitab sendiri tidak ditulis untuk membahas semua persoalan, semua masalah, semua pelanggaran, semua dosa yang terjadi di dalam dunia. Nah, ada beberapa hal yang kita misalnya cari, misalnya apakah narkoba itu ada dibahas. Kalau kita cari kata narkotika atau narkoba, itu kan nggak ada katanya di Alkitab. Ya memang 2000 sebelum Masehi ada istilah candu, itu sudah muncul dari Samaria, tapi mungkin penggunaannya itu belum seperti sekarang gitu, sehingga hal-hal yang seperti itu enggak terlalu signifikan dibahas di dalam Alkitab. Tapi tidak adanya kata itu di Alkitab tidak menjadikan sesuatu itu menjadi boleh atau sesuatu itu menjadi tidak boleh. Tapi saya meyakini bahwa Alkitab menyediakan prinsip-prinsip yang baik yang kita bisa pelajari, dan saya yakin juga bahwa Alkitab itu tetap kontekstual di dalam segala zaman. Nah, mengenai judi, kalau kita coba cari kata judi, misalnya dalam terjemahan Indonesia Keluaran LAI tahun 1974 ini yang umumnya kita pakai sekarang di gereja-gereja, kalau kita searching kata judi, kita tidak akan temukan kata judi dalam terjemahan LAI 74. Tapi apakah ada prinsip yang mendekati itu kita bisa temukan misalnya di dalam Amsal 13 ayat 11. Saya bacakan, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Jadi saya garis bawahi harta yang cepat diperoleh. Ini nanti bisa mengarah ke judi. Dalam terjemahan Contemporary English Version memakai frasa money wrongly gotten. Uang yang diperoleh dengan cara yang salah. Dan di dalam versi Easy Reading Version diterjemahkan dengan frasa money gained by cheating others. Uang yang diperoleh dengan cheating, dengan menipu orang lain. Nah, kalau kita lihat kata Ibrani yang dipakai di sini adalah kata Hebel atau kata Habel. Ini akar kata yang sama dengan nama anak kedua dari Adam. Ya, yang pertama Kain, yang kedua Habel. Itu artinya uap. Itu bisa berarti nafas, juga bisa berarti sia-sia. Dan ini kata-kata ini bisa menunjuk kepada sesuatu yang bisa berlalu dengan cepat, seperti uap yang bisa hilang dengan cepat, seperti nafas yang ya sekali hembus habis begitu. Demikian juga dengan uang yang nggak benar ini, gitu. Itu sebabnya di dalam beberapa terjemahan Inggris yang lain dipakai kata haste.
atau tergopo-gopo, terburu-buru. Harta yang diperoleh dengan tergopo-gopo, harta yang diperoleh dengan terburu-buru akan hilang dengan cepat. Kalau kita lihat dalam versi The Message dikatakan easy come, easy go. Datang dengan cepat, perginya juga dengan cepat. Nah, kalau mungkin terjemahan Indonesia slang mungkin ya uang setan dimakan setan gitu mungkin ya Pak ya. Tapi supaya kita tidak ragu bahwa judi itu tidak benar, judi itu tidak boleh dilakukan. Saya bisa tunjukkan versi Alkitab lain dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris yang memang memakai kata judi. Di dalam Amsal pasal 13 ayat 11. Misalnya dalam versi terjemahan Indonesia FAYH, firman Allah yang hidup diterjemahkan begini. Kekayaan yang diperoleh dari perjudian segera lenyap, tetapi kekayaan hasil kerja keras akan bertambah. Jadi jelas memang dalam terjemahan FAYH, harta yang cepat tadi memang diterjemahkan sebagai harta yang diperoleh dari judi. Kemudian dalam versi Living Bible dipakai kata wealth from gambling quickly disappears. Harta yang berasal dari gambling, dari berjudi akan dengan cepat dengan cepat hilang, quickly disappears. Nah, selain di dalam Amsal 13 ayat 11 juga ada ayat-ayat yang lain yang mungkin bisa mengarah atau memberikan kita petunjuk walaupun tidak secara langsung membahas kata judi. Ya, misalnya saya ambil dari sudut pandang yang lain bahwa judi itu merangsang ketamakan, keserakahan dan cinta uang. Biasanya kalau orang judi makin tamak, makin serakah, dan 1 Timotius 6 ayat 10 misalnya, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Kemudian Keluaran 20:17, jangan mengingini. Ya, kadang-kadang orang berjudi kan akhirnya mengingini. Ingin. Kemudian berikutnya judi mengakibatkan addiction atau kecanduan. Nah, ada cerita saya pernah dulu diceritakan kalau orang udah candu judi, dipotong tangannya dia masih berjudi. Judi pakai apa? Pakai kaki gitu. Jadi nggak berhenti. Nah, kemudian judi juga bentuk dari satu sikap yang tidak beriman kepada pemeliharaan Allah. Jadi mencoba mencukupkan kebutuhan ekonomi dalam keluarga, jalan keluarnya dengan judi. Berikutnya juga judi adalah cara penata layanan atau cara pengelolaan keuangan yang buruk. Cara penata layanan dari berkat-berkat Allah yang buruk. Allah kasih berkat kepada kita, tapi Allah tidak ingin itu dikelola, dihabiskan untuk hal-hal yang buruk termasuk judi. Nah, berikutnya dalam beberapa kasus judi hanyalah bentuk penipuan dari para bandar terhadap pemain. Nah, survei mengatakan 90% orang main judi bukannya tambah kaya, tapi justru tambah miskin. Yang kaya siapa? Bandarnya. Nah, selanjutnya judi adalah tindakan melanggar hukum. Di dalam surat Roma kita diminta untuk tunduk kepada pemerintah dan aturan-aturan pemerintah. Dalam pasal 303 KUHP itu diatur tentang tindakan apa yang disebut judi dan sanksi dari judi, dan dalam RUU KUHP yang sudah ditandatangani atau belum itu di pasal 433 itu juga aturan tentang judi. Jadi sebenarnya perjudian adalah tindakan melanggar hukum. Jadi kalau negara saja sudah menyatakan judi itu salah gitu ya, judi itu tidak benar. Judi juga menyebabkan banyak masalah sosial dan ekonomi. Ada banyak keluarga yang bercerai karena judi, kemiskinan karena judi, kekerasan dalam rumah tangga karena judi, dan berbagai kejahatan juga terjadi karena judi. Itu sebabnya Presiden Amerika Serikat pertama, George Washington, berkata begini, judi adalah anak dari keserakahan, saudara dari kejahatan, dan ayah dari kesesatan. Nah, berikutnya lagi, judi bertentangan dengan hukum hati nurani. Jadi kalau kita baca surat Roma 2 ayat 15, Tuhan sebenarnya menaruh hukumnya. Jadi tidak perlu sebenarnya semua hukum itu ditulis di Alkitab, sebab Tuhan sudah menulis hukum-hukumnya itu di nurani kita. Secara nurani, akal sehat, kalau kita ditanya judi itu benar nggak? Enggak. Kenapa? Hukumnya Tuhan kasih di
di nurani kita. Nggak ada orang yang main judi bisa bilang dalam nama Yesus saya main judi dan saya akan menang gitu. Wah, itu kurang ajar sekali kalau pakai nama Yesus sebelum main judi. Dan ada banyak alasan ya, judi itu nggak baik, judi itu salah, judi itu dosa. Tapi yang terakhir yang saya sampaikan, judi merusak kesaksian hidup orang percaya. Ya, kalau udah orang Kristen main judi pasti kesaksian hidupnya rusak. Demikian, Pak. Ya, tapi ada sedikit kecanggungan juga, Pak. Kalau kemarin saya coba cari arti dari judi, pengertian perjudian, dia bilang begini, Pak. Permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan, di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberi taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum dimulai pertandingan. Nah, jadi kalau kita lihat dari pengertian judi ini, sebenarnya nggak ada yang salah, Pak. Kalau kita lihat, saya nggak ahli hukum, tapi ketika saya baca ya, misalnya di dalam pasal 303 KUHP itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada 3 unsur dari judi. Disebut di sini begini, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Jadi ada 3 unsur judi. Yang pertama, ada keuntungan dan pasti yang kalah rugi gitu. Ada keuntungan, ada kerugian. Yang kedua sifatnya untung-untungan. Ya, itu sebabnya gambling gitu ya, untung-untungan. Ya, dan biasanya rugi yang jadi bukan untung. Lalu dan yang ketiga, unsur dari judi itu ada yang dipertaruhkan. Gitu. Mengenai yang Bapak bilang, ya sama-sama mau. Orang melakukan hubungan seks di luar nikah juga banyak yang sama-sama mau kan, sama-sama senang, tapi bukan berarti boleh. Jadi itu ya. Oke, terima kasih penjelasannya, Pak. Nah, ini penting, Pak. Bagaimana, Pak? Kita kan ini berbicara tentang kerohanian. Bagaimana kalau ada orang main judi? Wah, ini yang main judi orang Kristen nih, Pak. Jadi dia main judi ya seperti yang Bapak bilang tadi, dia pakai dalam nama Yesus dan menang. Dia pikir gara-gara nama Yesus, padahal mungkin itu sudah pasti karena kebetulan. Nah, jadi sebelum dia main judi, Pak, karena dia orang Kristen, dia punya nasar, Pak. Nanti kalau aku menang, aku akan pakai uang ini ya, misalnya untuk bangun gereja, untuk bantu orang susah. Dan akhirnya betul, Pak, dia menang, Pak. Dan akhirnya uang itu dikasih ke gereja untuk bangun gereja, untuk anak yatim, pokoknya untuk sosial, Pak, membantu orang. Gimana kira-kira menurut pandangan Bapak, Pak? Ya, mungkin saya jawab mengenai nasar tadi dulu ya. Ya, kalau aku menang judi, aku nasar ini untuk pembangunan gereja misalnya, untuk beli mobil pendeta. Iya, kalau dalam memang ayat ini nggak bahas judi, tapi prinsipnya bisa kita ambil. Ulangan 23 ayat 18 berkata begini, janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit. Jadi upah sundal ini prostitusi, uang semburit itu upah dari hubungan semburit homoseksual. Janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menepati salah satu nasar, sebab keduanya itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Jadi upah sundal itu kekejian bagi Tuhan. Saya kira juga hasil dari permainan judi itu kekejian bagi Tuhan, Pak. Tapi begini, memang kalau ditanya boleh nggak uang hasil judi itu diterima atau dipersepuluhkan atau dikasih persembahan ucapan syukurnya untuk pembangunan gereja, ini memang di beberapa kalangan debatable. Ada yang berkata ya nggak boleh gitu, ada yang berkata ya boleh-boleh saja. Pada dasarnya memang kita harus mengerti dulu bahwa bukan uangnya yang dosa. Uang itu nggak dosa. Kalau kita misalnya bisa menelusuri
kemana saja uang pindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Ya dia bisa pindah dari tangan seorang bandit, lalu pindah ke tangan seorang pendeta, habis itu pindah ke tangan seorang pelacur, lalu pindah ke tangan pertua gereja, ya bisa pindah ke di antara orang baik dan orang yang tidak baik, orang benar tidak benar. Sebenarnya bukan uangnya yang salah, bukan uangnya yang bermasalah, tapi juga kalau saya sebagai gembala ditanya apakah saya sebagai pendeta, saya sebagai gembala akan menerima ketika jemaat mempersembahkan sesuatu sebagai hasil dari judi. Yang pertama perlu dulu jelas, clear dulu apakah ini memang benar-benar hasil judi. Contohnya begini, kalau dia masukkan ke kotak persepuluhan, dia masukkan ke kotak persembahan, kan kita nggak tahu dari mana hasilnya. Nggak tahu toh. Tapi kalau seandainya jemaat itu berkata begini, ini Pak Gembala, ini persepuluhanku, baru menang aku main togel misalnya, baru menang aku bilang judi. Puji Tuhan gitu ya. Puji Tuhan. Lalu dia salamkan kepada saya, Jadi dengan jelas memang saya mengerti ini hasilnya dari judi, maka saya sebagai hamba Tuhan akan menolak, akan mengembalikan uang tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan. Yang pertama bahwa judi dari awalnya memang salah. Tadi saya sudah jelaskan di bagian yang pertama. Yang kedua, kalau saya terima, sekali lagi bukan uangnya yang salah. Tapi kalau saya terima hasil judi itu, maka itu nanti berpotensi menimbulkan atau membangkitkan keberatan pada hati nurani orang tersebut atau hati nurani orang lain yang melihat hal tersebut. Ya. Misalnya begini, ya jemaat seperti tadi ngasih hasil judi, lalu ntar saya khotbah jangan berjudi. Sementara di masa lalu saya sudah terima hasil judinya. Nah, khotbah saya kan menjadi hambar. Dia bilang, halah, kemarin saja uang menang judiku diterima oleh pendeta tersebut ya. Akhirnya ada keberatan hati nurani, itu juga perlu dipertimbangkan. Dan juga ada beberapa ayat di dalam Alkitab, misalnya Amsal 15 ayat 8, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Yesaya 1 ayat 13, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Ya, kemudian ayat 15, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan muka, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa. Jadi dari sisi si pemberi, sebenarnya itu korban atau persembahan yang tidak dikenan oleh Allah. Terlepas dia kasih tahu atau tidak kasih tahu itu masuk kotak persembahan, tapi sesungguhnya itu korban kejijikan walaupun sudah sempat tercemplung gitu ya masuk ke kotak persembahan. Dan ya sebenarnya ini mirip lah dengan praktek money laundry gitu ya, ya cuci uang kan. Jadi uang haram lalu dicuci di gereja, kira-kira begitu. Ya, kalau saya menolak, saya akan kembalikan. Jadi sudah jelas ya buat semuanya Holy Lovers. Kalau engkau ada yang main judi, bertobat. Dan uang judi yang engkau beri ke pekerjaan Tuhan, itu justru sebenarnya kekejian bagi Tuhan. Kekejian bagi Tuhan. Kekejian bagi Tuhan, jelas. Tapi dari sisi kita yang menerima, seandainya itu tidak diberitahu atau tidak ada orang yang memberitahu, juga jangan seuzon gitu. Rasul Paulus kan bilang kalau dalam 1 Korintus 10, kalau kamu beli daging di pasar daging, nggak usah periksa-periksa, nggak usah nanya-nanya, ini mati dicekik nggak, ini udah dipersembahkan berhala nggak gitu. Jadi ya nggak perlu juga ditanya satu-satu jemaat itu kan ini hasil judi atau tidak. Tapi kalau memang dia berterus terang atau orang yang berkata dan dia tahu dengan pasti itu uang judi, maka saya sebagai hamba Tuhan akan menolak atau mengembalikan uang tersebut. Ya, jadi dari sisi hamba Tuhan juga jelas kalau kita terima uang dan kita tidak tahu sama sekali itu dari hasil judi, ya mungkin kita pakai kata dikuduskan lah ya. Dikuduskan. Ya, karena kita nggak tahu, tapi kalau tahu betul. Kita sebagai hamba Tuhan juga tahu, jemaat kita orang juga cerita, ya alangkah baiknya juga kita bisa diskusi ya, bisa konseling seperti itu. Ya, jadi jelas, jadi judi termasuk uang keuntungan itu
Kalau kita beri untuk pekerjaan Tuhan, itu Tuhan kekejian bagi Tuhan. Ya, cukup jelas. Nah, ini Pak, kita mau bahas tentang negara. Saya melihat ada beberapa negara justru melegalkan judi, ya justru, dan itu merupakan satu pemasukan pajak negara yang lumayan besar. Iya. Nah, ada beberapa negara malah membuat ya tempat-tempat khusus ya kalau mau main judi di sini dan aman, dijamin oleh negara. Itu gimana kira-kira Pak? Yang pasti kan dasar iman dan pengajaran tertinggi kita harus firman Tuhan. Ya kan, otoritas atas dasar tindak tanduk kita itu harus firman Tuhan. Sebab kalau kita bicara dari aspek negara, aspek hukum negara, kalau soal legal, prostitusi juga ada lokalisasinya. Ada prostitusi yang legal, tapi apakah orang-orang percaya boleh melakukan hal tersebut? Kan tidak, gitu ya. Rokok juga misalnya kan legal, pajaknya juga tinggi, tapi apakah orang percaya boleh merokok? Kan tidak. Nah, saya kira begitu Pak. Jadi negara punya aturan, tapi orang percaya harus lihat aturan yang di atas. Aturan tertinggi, aturan dari Allah. Sebab Allah adalah otoritas dari semua, termasuk otoritas negara. Jadi ketika peraturan di bawah itu melanggar ketentuan tertinggi, ya itu tidak perlu ditaati oleh orang-orang percaya. Iya, ya. Saya juga ingat waktu saya kecil Pak, zaman-zaman Pak Soeharto, dia justru pernah melegalkan yang waktu itu namanya seperti undian berhadiah, Porkas. Justru dia masukkan itu ke bagian olahraga. Ya. Namun akhirnya ya itu tadi mungkin alasan iman, ada beberapa agama juga melarang itu. Ya, Porkas itu memang saya baca di beberapa sumber sebelum itu ditetapkan katanya Pak Harto sudah sempat suruh utusan untuk studi banding. Ya, bagaimana itu dibuat dan dilakukan kalau nggak salah di Inggris, dan supaya ndak mendekati unsur judi. Jadi sebenarnya sudah diusahakan supaya Porkas itu ya dengan sistemnya tapi tidak gambling, tidak judi gitu. Namun memang ya prakteknya di lapangan akhirnya kan begitu, judi, dan itu menimbulkan keberatan dari kalangan rohaniawan termasuk ulama. Itu sebabnya itu tidak dipakai lagi gitu ya, tidak dihalalkan gitu, justru itu diharamkan sekarang. Oke, kalau begini gimana Pak? Karena kita tadi kan berbicara judi itu ya untung-untungan, ya. Betul. Nah, bagaimana dengan undian? Nah, itu juga kan seperti untung-untungan Pak. Gimana menurut pendapat Bapak? Nah, mengenai judi dengan undian harus kita dulu perjelas undian yang bagaimana yang dimaksud. Jika undian tersebut mengharuskan ada uang atau ada barang bernilai, harta tertentu yang harus dimasukkan, dipertaruhkan supaya orang bisa diikut sertakan dalam undian, maka itu kategori judi. Tapi kalau undian itu tidak mensyaratkan harus masuk uang, barang atau harta bernilai tertentu, ya bebas syarat gitu ya, maka itu bukan judi. Saya kasih contoh, misalnya ada operator seluler gitu ya, ingin mengapresiasi para pelanggan, lalu nomor dari pelanggan itu diundi, yang dapat menang undian, yang kena nomornya dia dikasih mobil, dikasih rumah, itu kan gift, itu hadiah, itu undian berhadiah kan begitu. Nah, itu nggak judi. Ya misalnya kalau Natal misalnya kita undang jemaat-jemaat dari gereja lain, lalu untuk memeriahkan kita bikin door prize. Kan begitu. Itu kan undian juga. Disuruh lagi pendeta cabut nomornya kan, cabut. Nomor 233 gitu. Lalu dikasih sabun gitu misalnya kan. Nah, orang yang menerima door prize ini kan tidak mempertaruhkan apapun. Itu undian. Nah, tapi kalau judi, undian yang jadi judi itu seperti itu, undian yang harus mempertaruhkan sesuatu. Memang di Alkitab ada banyak ayat mengenai undian ya, termasuk misalnya ketika Yudas mati, maka penggantinya itu kan diundi. Begitu. Nah, dan salah satu ayat di Amsal, undian dibuang di pangkuan,
tapi Tuhanlah yang menentukan hasilnya gitu. Jadi di Alkitab juga ada undian-undian, tapi kan dalam kasus-kasus seperti itu tidak ada yang dipertaruhkan. Ya, jadi undian boleh, jika... tapi kalau sudah ada yang dipertaruhkan maka dia sudah kategori judi. Oke, jelas. Oke. Nah, ini yang sering sekali terjadi, Pak. Banyak orang yang merasa ini ya sekedar main-main saja. Contoh, ada dua kelompok ini saya buat saja karena kita berbicara di segi gereja. Ada anak-anak gereja ini, Pak, main volley atau main futsal, taruh-taruhan. Itu gimana itu, Pak? Ini berarti membandingkan judi dengan game gitu kira-kira ya, Pak ya? Iya. Oke. Judi memang kerap mewujud di dalam game, di dalam permainan seperti catur, kartu, bola, dadu, game online dan sebagainya. Namun tentu saja tidak semua game juga dalam kategori game judi. Nah, kalau orang yang berjudi dengan game itu ciri-cirinya kan gini, orang itu bisa main judi tanpa ikut dalam game. Contoh judi bola nih, Italia Euro kemarin ya, Italia lawan Inggris. Nah, aku pegang Italia, aku pegang Inggris, lalu kemudian taruhan sekian puluh juta misalnya bagi yang tebakannya benar. Yang bertaruh sendiri kan nggak ikut main dalam permainan tersebut, tapi mereka bisa berjudi di dalam permainan tersebut. Nah, sekali lagi untuk membedakan kembali, ada nggak unsur taruhan di dalam game tersebut, baik dalam alur game maupun hasil dari game tersebut. Nah, catur tanpa taruhan itu game, itu permainan. Tapi kalau catur pakai taruhan itu sudah judi. Nah, main kartu domino misalnya ya, yang kalah nanti dicoreng mukanya pakai bedak. Nah, nggak ada yang ditaruh di sana, nggak ada harta bernilai yang dipertaruhkan. Itu bukan judi. Tapi ketika main domino lalu ada sejumlah uang yang dipertaruhkan, itu sudah judi. Ya, begitu, Pak. Jadi kalau main volley, main futsal, taruh-taruhan sudah termasuk judi tuh ya, Pak? Judi. Apapun alasannya, Pak? Apapun alasannya. Cari-cari. Walaupun alasannya supaya semangat. Jadi termasuk alasan cari keringat pun ya, Pak? Cari keringat supaya semangat. Teh manis. Tapi tetap ada uang di dalamnya, Pak? Gimana? Ada uang di dalamnya, ada yang dipertaruhkan, itu judi. Berbeda dengan administrasi demi terselenggaranya sebuah permainan. Misalnya begini, nih uang lapangan GPDI, ya? Iya, GPDI menyelenggarakan pertandingan. Lalu setiap peserta dibebankan administrasi sekian ratus ribu setiap tim gitu. Itu kan administrasi pertandingan dan semua yang terlibat di dalamnya membayar. Ada kontribusi gitu. Nah, itu kan bukan gambling, bukan judi, itu game, itu pertandingan. Tapi ketika misalnya begini, yang kalah yang bayar lapangan, yang kalah yang bayar bola, ya sebenarnya kan di sana sudah ada dipertaruhkan karena bayar itu kan pakai uang gitu. Ya, teh manis pun boleh, teh manis pun pakai uang gitu. Kalau kita bicara kan cuma teh manis, ya nanti bagaimana dengan yang main tuo misalnya ya, uang cepek gitu ya. uang 500, uang logam, lebih mahal lagi teh manis gitu. Jadi ya yang seperti itu saya kira judi. Nah, kalau gitu Pak, gimana solusinya Pak? Karena ini kan sering sekali terjadi permainan seperti ini. Artinya supaya kita mainnya juga bagus, menyenangkan Tuhan, tapi di akhir permainan tetap minum teh manis, tapi tidak judi. Nah, gimana menurut pandangan Bapak? Solusinya Pak? Saya kira harus diberlakukan yang saya sebut tadi sebagai administrasi pertandingan. Jadi misalnya kita main futsal nih, kan nggak punya lapangan futsal sendiri gitu, harus sewa lapangan ya, dihitung saja biayanya, mau di awal mau di akhir nggak masalah. Misalnya uang lapangan 200 atau 300 ribu, nanti untuk minuman keluar ya 400 ribu, semua totalnya ya dibagilah berapa pemain, bagi rata, itu kan nggak judi, itu administrasi pertandingan ya. Kalau kita mau bener ya begitu
Cuma Ya, kalau mau nggak jadi bener ya begitu jadinya kan ya. Yang kalah yang bayar. Saya kira itu sudah judi. ini justru lebih bagus ya Pak, kalah menang tetap Betul. minum teh manis. Betul. Kalah menang bayar karena kita bersahabat. Mantap ini. Nah, ini Pak, saya juga masih berpikir bagaimana ini kan memang di Indonesia ini judi memang lagi marak-maraknya dan kita nggak bisa sebenarnya tutup mata, termasuk mesin-mesin judi pun banyak beredar, ya banyak Betul. beredar. Nah, kok bisa itu beredar padahal judi dilarang? Nah, pasti Iya. kan ada orang-orang yang bekerja untuk ini di belakang ini, termasuk ya kalau kita nggak usah tutup mata juga, kita sering dengar berita aparat-aparat juga ikut Betul. berpartisipasi di dalamnya. Itu gimana kira-kira? Saya juga berpikir apa yang harus kita kerjakan kira-kira ini Pak untuk masalah ini Ya. di Indonesia. Iya. Bicara kebijakan negara ya kadang-kadang di sana ada politik kotor, ada kepentingan-kepentingan. Justru disinilah orang-orang Kristen harus hadir bukan hanya di dalam tembok gereja tapi di luar tembok gereja. Orang-orang percaya harus mewarnai dunia, harus mewarnai negaranya, ya, termasuk salah satunya di dalam dunia sport, di dalam dunia game, entertainment dan lain sebagainya. Perlu hadir orang-orang yang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang cakap, terpelajar, tapi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sehingga mereka bisa jadi polisi, mereka bisa jadi hakim, bisa jadi tentara, bisa jadi pejabat-pejabat yang memang memutuskan yang benar, menetapkan yang benar, dan melakukan yang benar. Itu sebabnya orang Kristen ya nggak semua harus jadi pendeta lah ya. Nggak semua harus jadi pendeta, gereja harus terus diwarnai, harus terus mengasihi Tuhan, tapi dunia juga, Indonesia juga harus diwarnai. Yang mewarnai itu siapa? Orang-orang percaya dengan tindakan-tindakan benar. Saya kira begitu, Pak. Ya, jadi tetap harus dimulai dari diri kita Harus. sendiri ya. Betul. Iya. Ya. Nah, ini jadi satu tantangan buat Holy Lovers semua dimanapun Anda berada, ya khususnya anak-anak muda yang lagi kuliah. Jadi Indonesia ini butuh kita semua ini. Ya. Jadi jelas tadi Bapak narasumber kita bilang kita harus bergerak di bidang kita masing-masing. Ya, mungkin ada yang di entertain, bisa Ya. jadi artis lah yang memuliakan Tuhan. Mungkin ada yang bisa bergerak di bidang hukum, ya jadilah pengacara atau hakim yang adil, takut akan Tuhan, atau jadi aparatur negara, ASN, apa saja, di mana saja Tuhan tempatkan kita sesuai dengan talenta kita. Betul. Kita bergerak di sana untuk mewarnai Indonesia ini, ya. Ya. Jadi tetap semua harus dimulai dari kita ya Pak ya. Betul, harus dimulai dari gereja, sebab gereja itu eklesia, ek dan kaleo, bukan hanya definisi orang yang dipanggil keluar. Kalau kita pelajari terminologi dan sejarah kata eklesia, gereja itu pada masa itu adalah dewan kota. Ya, dewan kota, orang-orang terpelajar, ahli yang dikumpulkan dalam satu dewan. Ya kalau sekarang ya seperti DPRD, kota, provinsi ataupun tingkat pusat, yang mereka ahli di bidangnya masing-masing, ahli ekonomi, ahli politik, ahli hukum, ahli pembangunan, ahli budaya dan sebagainya. Namun mereka hadir bersama-sama di dewan untuk memutuskan nasib kotanya, untuk memutuskan nasib negaranya. Saya kira juga gereja seperti saya bilang, jangan hanya di dalam gedung gereja, tapi juga di luar gereja. Sebab gereja dipanggil bukan hanya di dalam, tapi gereja juga dipanggil keluar untuk memberkati dan menjadi terang bagi dunia. Iya, amin. Nah, satu lagi Pak, ini kan sekarang ya karena semua artinya berkembang, orang nggak bisa ketemu. Sekarang ada termasuk judi online. Nah, dan banyak anak-anak muda hari ini terikat banyak judi online. Termasuk ada, saya mendengar ada judi yang paling marak sekarang, Hex Domino. Itu gimana Pak? Ketika game tetap tinggal sebagai game, artinya tidak ada yang dipertaruhkan, maka ya itu game. Itu permainan seperti saya bilang tadi. Hanya catatan jangan sampai kecanduan. Sebab belum lagi dari aspek judi, game online sendiri sekarang jadi masalah sebab ada banyak anak-anak yang kecanduan,
akhirnya sifatnya berubah menjadi pemberontak, ya sulit diarahkan, akhirnya karena demi game akhirnya mencuri dan lain sebagainya. Itu saja sudah menjadi masalah gitu ya. Main game boleh, tapi jangan sampai kecanduan. Tapi ketika permainan-permainan tersebut akhirnya walaupun dengan iming-iming dengan dalih ya ini kan hanya chip dalam game. Nah, tapi ketika chip dalam game itu bisa diperjualbelikan dan akhirnya dia punya nilai, dia bisa menjadi barang atau dia bisa menjadi uang dan kemudian itu dipertaruhkan, itu sudah judi. Nah, saya kasih komparasi, misalnya kita main monopoli. Permainan monopoli kan ada uangnya, ada uang-uangan, tapi itu kan uang-uangan, bukan sesuatu yang bernilai, nggak bisa dipakai untuk beli beras. Maka ya bayar-bayaran di monopoli, ya setelah itu kan uangnya dikumpulkan lagi, disimpan, itu bukan judi. Tetapi ketika main monopoli online misalnya, lalu kalau orang menang dia punya chip itu bisa dia jual, lalu kemudian main monopoli dengan pemain lain secara online, lalu ada chip yang dipertaruhkan dan chip itu akhirnya punya nilai karena bisa diperjualbelikan, maka itu sudah masuk ke unsur judi. Ya. Jadi ada dua yang perlu kita perhatikan ya Pak. Satu, ada nggak yang dipertaruhkan? Betul. Nah, iya. Itu harus. Yang kedua ini mungkin kita yang seperti Pak bilang ini juga bagus. Kalaupun mungkin tidak ada yang dipertaruhkan, tapi kecanduan. Nah, seperti ya main game di handphone dan itu sebenarnya nggak ada yang dipertaruhkan, tapi kecanduannya itu justru betul. Tidak baik juga ya Pak ya. Iya Pak. Nah, penutup Pak. Iya. Mungkin ada di antara Holy Lovers yang mau bebas nih. Saya udah pengen nih lepas dari judi ya, mungkin judi online atau judi yang tatap muka kalau sekarang ya. Kira-kira Pak ada nggak nasihat supaya atau cerita pengalaman yang bisa di-sharing dari orang lain yang mungkin bisa Bapak dengar, bisa dibagi untuk Holy Lovers hari ini? Oke. Bagaimana lepas dari judi? Yang pertama tentu kita butuh kasih karunia Tuhan. Sebab kuasa dunia ini begitu mengikat ya, dari dulu, dari zaman Adam, nenek moyang kita sudah kalah dengan dosa dan sudah diikat oleh dosa menjadi hamba dosa. Maka di sini kita butuh kasih karunia Tuhan. Orang yang terikat dengan judi perlu terbuka, minta dikonseling, minta didoakan atau dilayani pelepasan oleh kakak rohani atau oleh hamba Tuhan, oleh gembala. Tapi saya kira tidak cukup hanya didoakan saja, sebab ada banyak juga orang ikut seminar-seminar pemulihan, pelepasan, tapi ya pulang dari situ kumat lagi begitu ya main judi lagi. Nah, Mark Twain berkata dengan bijak begini, lemparan dadu yang terbaik adalah membuangnya. Wah, ini menarik sekali. Lemparan dadu yang dipakai untuk judi gitu. Lemparan yang terbaik paling hebat itu membuangnya gitu. Jadi yang kedua, buanglah semua media, alat-alat yang berpotensi membawa kita untuk main judi lagi. Jadi seperti saya bilang, uang nggak dosa, dadunya nggak dosa, kartu dominonya nggak dosa, papan catur dan anak-anak catur itu nggak dosa. Tapi kalau ketika kita melihat media-media itu, alat-alat itu, kemudian jadi pengen gambling, jadi pengen pergi ke kedai atau ketemu dengan teman ya untuk berjudi, ya dibuang. Termasuk game-game yang di dalam handphone itu, game-game online itu. Kalau itu kemudian merangsang kita dengan demikian kuat karena sudah addiction, sudah ketagihan gitu ya, merangsang dengan demikian ya di uninstall. Nah, kalau di uninstall nggak berhasil juga karena ya akhirnya buka Play Store lagi, lalu diinstal lagi, ya HP-nya aja sekalian dibuang. Ya itu kalau itu yang ekstrim kalau lepas ekstrim. Ya kalau perlu HP-nya dibuang atau puasa bermain handphone dulu. Yang ketiga saya pikir perlu cari komunitas yang baru, sebab orang-orang yang main judi ini kan punya komunitas, punya kawan ya kan, nggak bisa main judi sendiri gitu. Main judi kan harus ada lawan gitu. Jadi cari komunitas yang baru. Bahkan dalam beberapa kasus di mana orang addiction-nya itu sudah luar biasa, kecanduan sudah luar biasa, sudah merugikan banyak pihak, sudah
bikin hampir bercerai suami dengan istri. Nah, saya pikir juga opsi pindah rumah perlu dipertimbangkan. Jadi kalau satu lingkungan memang lingkungan pemain judi semua, ya perlu juga mungkin mempertimbangkan pindah rumah gitu. Jadi rumahnya ditukar guling, cari lingkungan yang sehat, yang memang mayoritas di sana orang-orang yang baik-baik lah ya, nggak harus semua orang Kristen tapi nggak bermain judi gitulah. Cari lingkungan yang bersih, dan pada akhirnya memang mengalahkan dosa tidak bisa dimulai dari jangan ini jangan itu. Sebab kalau kita set dalam pikiran aku nanti nggak begini, aku nggak begitu, biasanya gagal. Iya, justru mengalahkan dosa itu dimulai dari dekat dengan Tuhan, cari Tuhan, berdoa, bersaat teduh. Justru ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita intim dengan Tuhan, maka kita akan dibawa semakin jauh dari dosa, dari keterikatan. Itu sebabnya Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 berkata, orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah akan mematikan perbuatan-perbuatan daging. Gitu ya, termasuk itu tadi kan, keinginan untuk berjudi. Kita perlu dipimpin Roh Kudus, memberi hidup dipimpin oleh Allah, intim dengan Allah, mendekati Allah. Ya walaupun awalnya mendekat pasti merasa tertuduh gitu, minta ampun, dekat dengan Tuhan, libatkan diri dalam pelayanan, cari pergaulan yang benar, komunitas yang benar, dan dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan pasti seseorang bisa lepas dari judi. Amin. Oke, saya pikir sudah cukup jelas Pak untuk tentang judi ini. Mungkin ada penutup yang Bapak mau sampaikan khusus buat Holy Lovers kita semua, apa yang harus dikerjakan atau closing statement? Ya. Silakan Pak. Judi tidak harus mempertaruhkan hal yang besar. Kadang-kadang orang tergelincir dan terpleset dalam hal-hal yang kecil. Seperti tadi taruh 1.000, taruh 2.000, taruh teh manis. Jadi sebelum kita akhirnya jatuh dalam pertaruhan yang lebih besar, lebih baik pertaruhan yang kecil itu pun jangan dimulai. Sekali lagi, unsur judi adalah pertaruhan, dan itu merupakan cara penata layanan dari berkat-berkat Allah yang gak baik. 2.000 pun berkat Tuhan. Ya, teh manis itu pun berkat Tuhan. Sebenarnya kita bisa minum teh manis tanpa berjudi gitu. Nanti jadi kebiasaan. Jadi jangan memulai kebiasaan berjudi bahkan dari hal-hal yang kecil, supaya akhirnya kita tidak jadi pribadi yang terbiasa berjudi dan menyakiti hati Tuhan. Demikian, Pak. Terima kasih buat waktunya Pak Joy. Holy Lovers, kita sudah dengar jelas sekali bahwa judi itu merupakan kekejian bagi Tuhan, apalagi termasuk persembahan-persembahan yang kita berikan kepada Tuhan dari hasil judi ini pun merupakan kekejian bagi Tuhan. Dan sering sekali kenapa orang terikat judi, karena dia memulai dari hal-hal yang kecil. Dan akhirnya hal kecil itu dia menang, akhirnya ketagihan, dan itu akhirnya mengikat dia untuk tetap hidup dalam judi. Dan tadi narasumber kita sudah kasih ada beberapa solusi. Mungkin ada Holy Lovers yang saat ini engkau terikat judi dan mau lepas, percayalah ada kuasa Tuhan yang sanggup menolong kita. Tapi ada 4 hal tadi yang kita harus pahami. Yang pertama, ya jangan lagi hidup dalam kebiasaan yang lama itu, ya. Artinya untuk meninggalkan kebiasaan yang lama, kita harus punya satu kebiasaan yang baru, ya. Nah, yang kedua juga jelas, ya, kalau perlu dengan cara kita masing-masing silakan. Kalau perlu dengan cara yang ekstrim, seperti Pak Joy bilang, kalau kita terikat game online, ya kalau perlu di uninstall. Dan kalau kita juga nggak kuat install lagi, ya kalau perlu untuk sementara jangan pakai handphone dulu. Dan saya pikir ini Alkitabiah, ya, jelas firman Tuhan juga bilang kalau tanganmu yang membuat engkau berdosa, ya lebih bagus penggal. Tapi sebenarnya maknanya bukan itu. Tapi bukan langsung dipenggal, tapi ya lebih bagus nggak usah pakai handphone. Kalau ibarat zaman sekarang, lebih bagus nggak usah gaul lah, asal kita menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu cara-cara ekstrim, tapi kalau bisa kita tangani dengan cara kita masing-masing, silakan. Dan yang paling penting, kita harus punya komunitas, ya. Carilah komunitas-komunitas, lingkungan-lingkungan yang mendukung, ya. Dan kalau perlu, kalau lingkungan kita juga sudah tidak mendukung kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan, ya mungkin kita harus cari lingkungan yang baru atau cari sahabat-sahabat yang baru. Dan yang paling penting, kita perlu cari Tuhan
Kuasa Amin. Tuhan yang sanggup menolong kita dari keterikatan apapun. Jelas tadi firman Tuhan, kalau ibarat ini Tuhan, kalau kita kejar perkenanan Tuhan, kejar menyenangkan hati Tuhan, kalau dosanya itu di belakang, dosa itu tertinggal secara otomatis. Ya, kalau kita cari Tuhan, otomatis kedagingan itu akan hilang. Jadi anak-anak muda jangan stres, aduh gimana caranya aku meninggalkan, nggak usah stres memikirkan cara meninggalkan dosa itu, tapi sibuklah cari Tuhan, maka otomatis dosa-dosa itu semuanya akan tertinggal. Wah, saya pikir hari ini jelas sekali. Terima kasih buat Pak Joy buat waktunya dan memberkati semua. Dan terima kasih juga buat semuanya Holy Lovers yang sampai hari ini tetap setia menyaksikan Holy Channel. Tetap dukung acara ini, jangan lupa diklik, komen, share ya. Kalau ini memberkati silakan share di media sosial kita di mana saja supaya media khususnya channel YouTube Holy Channel ini bisa memberkati banyak orang. Terima kasih buat waktunya. Tuhan memberkati kita semuanya. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you.